Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menumbuhkan teladan keutamaan di dalam gerejamu. Bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus Maria, uskupmu, dalam memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa, sampai kami merasakan anugerah kebaikan-Mu di surga bersamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika kita menanam padi di sawah, pastilah akan tumbuh rumput. Namun jika kita menanam rumput di sawah misalnya, maka sudah pasti tak pernah akan tumbuh padi. Pernyataan ini dapat membantu kita memahami penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kejahatan selalu mengintip
di saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Sebenar dan sebaik apapun kita, selalu saja akan diperhadapkan pada upaya-upaya yang menyulitkan dan menjatuhkan. Setan tidak pernah tidur untuk mengintai demi melemahkan upaya membangun kerajaan Allah. Setan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang coba kita dirikan dan bangun. Itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang hendaknya didengar? Hal yang dimaksudkan di sini ialah pilihan untuk mendengar panggilan Allah. Bertahan dalam kesetiaan dan komitmen menghidupi pesan-pesan Yesus atau menyerah kalah dengan buayan setan. Kita yang menyediakan telinga untuk mendengar panggilan Allah akan bertahan. Sebaliknya, kita yang menyediakan telinga untuk dibuai oleh bisikan setan tentu akan menyerah, berkompromi dengan dosa, atau malahan mempersalahkan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang lalang di tengah gandum, maka para murid meminta kepada Yesus agar menjelaskan arti perumpamaan itu. Dan syukurlah, Yesus mengabulkan perumpamaan para murid untuk menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Semua jelas, namun kata penutupnya mengusik para murid dan kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita bertelinga, maka kita harus mendengar agar layak menjadi benih gandum yang baik yang tumbuh di ladang dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-56 tahun yang lalu menyebut umat manusia mulai kehilangan kemampuan mendengarkan. Padahal mendengarkan dan didengarkan adalah dasar komunikasi dan relasi. Karena itu, Bapa Suci mengajak kita untuk mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga fisik, melainkan juga dengan hati tulus penuh cinta agar terbangun persekutuan yang harmonis. Seperti Tuhan yang penuh kasih senantiasa mencondongkan telinga, mendengarkan dan membangun relasi kasih dengan umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak agar dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-muridnya, hendaklah kita selalu mendengarkan dengan hati apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi benih-benih yang baik, yang siap menumbuhkan buah-buah yang baik berlimpah untuk dinikmati oleh banyak orang. Artinya, baiklah kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang akhirnya menjadi saluran tangan dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan kita. Dengan kita menjadi berkat bagi sesama, maka kita akan membawa orang
untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Semoga kita menjadi benih-benih yang baik, benih yang hidup, yang menghasilkan buah-buah yang berlimpah, buah yang baik, karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.